Halo Bang, kenalin namaku Sri Diva Syagian dengan NIM 11S23054 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023. Pada video kali ini aku bakal ngejelasin tentang tantangan UTS kita yang kemarin. Ini adalah video perbaikan eh, praktikum Dasproku. Aku bakal ngejelasin dari mulai quote yang pertama yaitu definisi type. Definisi type di sini itu untuk mempresentasikan vektor tiga dimensi, di mana vektor tree adalah nama tipe datanya, sedangkan X, Y, dan Z itu konstruktor untuk membuat nilai dari tipe data vektor tree yang mewakili masing-masing komponen komponen X, Y, Z itu dari vektor. Dan juga double itu untuk nilai X, Y, Z yang merupakan bilangan desimal dengan presisi ganda atau double precision. Kemudian dari show di sini itu instruksi untuk compiler atau eh, kom atau untuk compile Haskell secara otomatis yang menghasilkan show untuk jenis data vector tree ini. Kemudian em, soalnya contoh pengaplikasiannya itu misalnya ada let my vector sama dengan vector tree, buka kurung siku X sama dengan 1,0, Y 2,0, dan Z 3,0 itu bakalan mencetak nilai outputnya itu bakalan vector 3 dalam buka kurung siku X sama dengan 1,0, Y sama dengan 2,0, dan X-nya 3,0. Kemudian aku bakal lanjut ngejelasin tentang fungsi realisis vektor get X, get Y, dan juga get Z. Fungsi ini tuh penting untuk mengakses dan membuat vektor. Jadi fungsi get X, get Y, dan get Z itu eh, untuk membuat vektor baru. Kemudian realisasi konstruktornya itu kan make vector tree. Make for tree itu untuk eh, membuat nilai vektornya double. Kemudian realisasi predikat. Fungsi realisasi predikat ada is origin, is right, uh, is forward, is one, is left, is down, is back, is equal, dan sampai ke desimal 1. Jadi fungsi realisasi predikat, oh maaf, fungsi realisasi predikat itu cuma sampai is not is equal. Aku bakal ngejelasin fungsi realisasi predikatnya ini. Jadi fungsi realisasi predikat itu untuk melakukan pengujian untuk vektor, misalnya untuk mengetahui apakah vektor itu adalah titik origin eh, untuk menentukan arah tertentu juga apakah dua vektor itu sama. Selanjutnya ada fungsi realisasi hmm, operator. Jadi fungsi realisasi operator itu ada vektor max, magnitude, vektor min, normalis, dot produk sampai ke decimal one. Jadi fungsi realisasi operator itu penting juga untuk melakukan berbagai operasi matematika vektor, kayak mencari nilai maksimum, nilai minimum, nilai, dan juga lain-lain. Kemudian
Sebenarnya decimals 2 dan decimals 1 ini tuh fungsi pembantu untuk pembulatan nilai double. Jadi untuk menghindari kesalahan perbandingan nilai floating point. Juga ada fungsi main. Gunanya itu untuk menjalankan program ini. Di dalamnya ada objek-objek vector tree yang dibuat berdasarkan input yang diberikan dan berbagai operasi dijalankan pada objek ini. Itu adalah penjelasan secara singkatnya. Ini aku bakal jelasin lebih luas lagi. Jadi, dari mulai realisasi selektornya. Jadi, fungsi realisasi selektor itu kan ada get X, get Y, dan get Z. Dari mulai get Y, fungsi ini, dari mulai get X, fungsi ini itu untuk ngambil sebuah vektor tiga dimensi dan mengembalikan nilainya dari koordinat X. Jadi, misalnya kita punya dua dua titik nol, dua titik, tiga titik nol, dan empat titik nol, itu hasilnya bakalan dua titik nol. Kemudian get Y, get Y ini fungsinya mirip sama get X, tapi itu untuk ngembaliin nilai dari koordinat Y dari vektor. Misalnya kita punya vektor dua titik nol, tiga titik nol, dan empat titik nol. Ini bakal itu akan ngasilin tiga titik nol. Kemudian get Z. Get Z ini fungsinya mirip juga, tapi get Z ini ngembaliin nilai dari koordinat Z dari vektor. Jadi kalau kita punya vektor dua titik nol, tiga titik nol, dan empat titik nol, ini bakal ngasilin empat titik nol. Istilahnya vektor ini, fungsi ini itu bakal berurutan gitu loh. Kemudian realisasi konduktor, ada make vector tree. Jadi fungsi yang ini itu kayak mesin pembuat vektor tiga dimensi. Dengan kata lain, ini akan memberitahu cara membuat vektor baru dengan tiga nilai untuk satu koordinat X. Itu untuk nilai koordinat Y dan satu lagi untuk nilai koordinat Z. Jadi lebih sederhananya lagi, fungsi ini tuh menerima tiga nilai bertipe double yang merupakan koordinat X, Y, dan Z dari vektor yang ingin kita buat. Lalu dengan menggunakan konduktor bawaan Haskell ini, itu bakal membuat nilai-nilai menjadi sebuah vektor baru. Contohnya, misalnya vektor 1 sama dengan make vektor 3, 1,0, 2,0, dan 3,0. Sekarang vektor itu bakal jadi buka kurung 1,0, 2,0, dan 3,0. Jadi fungsi make vektor ini bisa membuat vektor tiga dimensi dengan memberikan nilai koordinat X, Y, dan Z yang kita inginkan. Kemudian ada fungsi realisasi predikat. Dari mulai iso origin. Iso origin vektor itu fungsi ini memeriksa apakah suatu vektor berada di titik awal atau origin dalam ruang tiga dimensi. Jadi kalau vektor ini memiliki koordinat X, Y, dan Z yang semuanya itu nol, nanti fungsi ini akan mengatakan bahwa vektor tersebut adalah titik awal dan mengembalikan nilai true. Jadi kalau awal koordinatnya itu nggak nol, itu bakalan false. Selanjutnya is right. Jadi is right ini tuh untuk menguji apakah suatu vektor berada di sepanjang sumbu X positif. Jadi artinya kalau vektor tersebut memiliki koordinat X sama dengan 1, 0, dan nilai-nilai koordinat Y dan Z adalah 0, nanti fungsi ini akan ngembaliin true. Kalau koordinatnya nggak sesuai, maka ini akan menghasilkan false. Kemudian is up. Is up ini untuk memeriksa apakah vektor itu berada di sepanjang sumbu Y positif. Jadi kalau
vektor ini memiliki koordinat y sama dengan titik 1 dan nilai-nilai koordinat x dan z adalah 0, maka fungsi ini bakalan benar atau true. Tapi kalau sebaliknya atau tidak, maka fungsi ini bakalan false. Selanjutnya ada fungsi is forward. Jadi is forward. Sorry, kelewat is up belum. Is up ini tuh kita gunakan untuk memeriksa apakah vektor itu ada di sepanjang sumbu y positif. Jadi kalau kita pakai predikat-predikat itu bakal dapat melakukan pengecekan sederhana terhadap vektor untuk mengetahui di mana posisinya dalam ruang 3 dimensi. Selanjutnya is forward. Ini tuh fungsi yang tujuan kita pakainya itu untuk memeriksa apakah suatu vektor bergerak ke depan dalam sumbu z positif. Jadi kalau nilai koordinat z dari vektor itu 1,0 dan nilai-nilai koordinat x dan y adalah 0,0, nanti fungsi ini bahkan jadi true. Kalau enggak, itu bakalan jadi nol. Itu bakalan jadi salah atau false. Kemudian is one. If get x vektor sama dengan 1,0 dan get y vektor sama 1,0 dan get z vektor sama 1,0, then true else false. Artinya, fungsi ini kita gunakan untuk memeriksa apakah vektor ini memiliki sebuah koordinat yang nilainya 1,0. Jadi, kalau nilai koordinat x, y, dan z dari vektor itu 1,0, itu bakalan true. Kalau nggak 1,0, itu bakalan false. Selanjutnya, is left. Is left get x vektor sama dengan min 1,0 get vektor 0,0 get that vektor 0,0 is true, otherwise false. Artinya, fungsi ini tuh untuk memeriksa apakah suatu vektor bergerak ke kiri dalam sumbu x negatif. Jadi, kalau nilai koordinat x dari vektor ini min 1,0 dan nilai-nilai koordinat y dan z adalah 0,0, jadi fungsi ini akan ngembaliin true. Kalau enggak atau sebaliknya, fungsi ini akan ngembaliin false. Kemudian is down. Is down vektor sama dengan if get x vektor 0,0 dan get y vektor min 1,0, get z vektor 0,0, then true, else false. Artinya, eh fungsi ini itu kita pakai untuk memeriksa apakah suatu vektor bergerak ke bawah dalam sumbu y negatif. Jadi kalau nilai koordinat y dari vektor itu adalah min 1,0 dan nilai-nilai koordinat x dan z adalah 0,0, maka fungsi ini akan ngembaliin true. Kalau tidak, mungkin kalau tidak fungsi ini bakal ngasilin false. Selanjutnya is back. Get vektor, get x vektor sama dengan 0,0, get y vektor sama dengan 0,0, get z vektor sama dengan min 1,0 is true, otherwise false. Artinya, kita menggunakan fungsi ini untuk memeriksa apakah suatu vektor bergerak ke belakang dalam searah sumbu z negatif. Jadi, kalau nilai koordinat z dari vektor adalah min 1,0 dan nilai-nilai koordinat x dan z adalah 0,0, maka fungsi ini bakalan true. Kalau tidak, fungsi ini akan false. Kemudian is equal vector 1 vector true sama dengan if get x vector 1 sama dengan get x vector true dan get y vector 1 sama dengan get y vector true
z vector 1 sama dengan get z vector true, dan true or false. Itu fungsi ini untuk ngecek apakah dua vektor memiliki nilai koordinat yang sama persis. Kalau koordinat XY dan Z dari vektor pertama sama dengan koordinat XY dan Z dari vektor kedua, maka fungsi ini bakalan true. Kalau sebaliknya, kalau enggak, ini bakalan false. Selanjutnya, is not equal. Is not equal vector 1 vector true sama dengan get X vector 1 vector true, get Y vector 1 sama dengan get Y vector true, sama dengan get Z vector 1 sama dengan get Z vector true, itu bakalan true, dan otherwise false. Artinya, kita pakai fungsi ini untuk, jadi fungsi ini kebalikan dari is equal. Kalau dua faktornya nggak memiliki nilai koordinat yang sama persis, maka fungsi ini bakalan true. Kalau nggak sama persis, bakalan false. Itu kebalikan dari is equal. Selanjutnya, ada fungsi realisasi operator. Kita mulai dari vector max. Vector max. Vector 1, vector true, sama dengan max if get x vector 1 lebih besar daripada get x vector true, dan get x vector 1 else get x vector true. Sampai ke bawah. Bisa dibaca. Jadi fungsi ini tuh untuk menghasilkan vektor yang memiliki nilai maksimum untuk setiap komponennya dari dua vektor yang diberikan. Misalnya, kalau vektor 1 itu nilai koordinatnya 2, 3, dan 4, dan vektor 2 memiliki nilai koordinat 1, 5, dan 2, maka vektor max-nya akan menghasilkan nilai-nilai terbesar dari koordinat masing-masing tadi. Kan itu 2, 2, 3, dan 4, kemudian 1, 5, 2. Angka-angka terbesarnya itu kan 2, 5, dan 4. Selanjutnya, vektor min. Vektor min di sini itu mirip sama vektor max, tapi itu ini menghasilkan vektor yang nilainya kecil. Jadi ini itu kebalikan dari vektor max. Jadi fungsi vektor max dan vektor min itu eh, untuk membandingkan vektor nilai maksimum atau minimum dari masing-masing vektor dengan mudah. Selanjutnya ada magnitude. Fungsi magnitude ini untuk menghitung panjang atau magnitudo dari suatu vektor. Bisa eh, misalnya panjang vektor sebagai jarak dari titik awal vektor ke titik akhirnya dalam ruang tiga dimensi. Selanjutnya ada vektor normalities. Fungsi ini tuh untuk menghasilkan vektor yang memiliki panjang suatu yang berarti vektor tersebut ada pada permukaan jari-jari satu yang sering disebut unit vektor. Selanjutnya dot product. Produk itu tuh untuk mengukur seberapa besar kedua vektor saling searah. Misalnya, kalau kita punya dua vektor yang sejajar, hasilnya dot produk bakalan maksimum. Selanjutnya cross product. Cross product di sini tuh untuk menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap vektor asalnya. Ini bakalan berguna buat berbagai aplikasi kayak komputasi grafis. Kita kan di mana kita sering memerlukan vektor normal terhadap permukaan. Selanjutnya ada vektor interradian. Fungsi ini untuk menghitung sudut antara dua vektor dalam satu radian. Jadi ini bakal memberitahu tentang seberapa dekat atau seberapa jauh kedua vektor tersebut. Ini untuk jarak lah. Kemudian angel degree. Ini mirip sama angel radian, tapi ini diberikan dalam satu derajat yang lebih umum digunakan dalam yang lebih umum dipakai dalam keseharian gitu lah.
Selanjutnya distance. Distance itu untuk mengukur jarak antara dua titik dalam ruang tiga dimensi. Kemudian ada scale, edge vector, subvector, move vector, sampai reflect. Kita mulai dari reflect. Dan mulai scale, edge vector, scale, edge vector, subvector, move vector, sampai di vector. Ini tuh fungsi aritmatika dasar. Kita pakai ini untuk operasi aritmatika dasar pada vektor seperti perkalian, penjumlahan, penambahan, pengurangan, dan pembagian. Lalu ada fungsi refleks. Fungsi refleks ini untuk menghasilkan vektor yang merupakan pantulan dari suatu vektor hadap permukaan tertentu. Kemudian lerp. Di sini tuh guna fungsi ini untuk melakukan interpolasi linear dari antara dua arah vektor yang yang berguna juga buat ngejalanin code ini. Kemudian ada fungsi pembantu yaitu decimals tuh. Fungsi decimals tuh ini untuk mengambil angka desimal dan mengembalikan nilai yang sama dengan hanya dua angka di belakang koma. Misalnya kita punya angka 3,4567891011 kayak gitu. Decimal string ini bakalan buat angkanya jadi 3,45. Jadi intinya decimal string ini buat angka 2 di belakang koma. Kemudian decimal one sama kayak decimal two, tapi ini hanya satu angka. Misal 7,891, misalnya 7,8912345. Hasilnya bakalan 7,1. Jadi decimal two dan sama decimal one ini untuk membuat angka di belakang dua di belakang koma dan satu di belakang koma. Selanjutnya fungsi main atau fungsi utama. Ada eh, baris pertama Px read line IO double ini itu untuk menyimpan variabel Px. Selanjutnya itu untuk menyimpan variabel Vy sampai ke variabel Wz. Jadi cara penggunaannya itu kita masukin koordinat X, Y, dan Z dari vektor pertama. Kemudian itu disimpan dalam variabel Vx, Vy, dan Vz. Lalu kita masukin nilai T yang akan digunakan dalam operasi vektor. Setelah dimasukkan, program membuat dua vektor V dan Y menggunakan nilai koordinat yang telah dimasukkan sebelumnya. Sekarang variabel V dan W berisi dua vektor yang baru siap untuk digunakan dalam program. Jadi penggunaan program ini tuh untuk memasukkan program vektor dan nilai T yang diperlukan dalam program. Selanjutnya, nih. Jadi fungsi ini itu untuk
menampilkan hasil dari berbagai operasi yang telah didefinisikan sebelumnya pada vektor-vektor yang telah dimasukkan oleh kita sendiri. Jadi ini tuh untuk melihat apakah operasi tersebut bekerja dengan benar dan menghasilkan output yang kita mau. Misalnya aku bakal ngejelasin sedikit. Di sini misalnya put, put strlen is origin v sama dengan plus show is origin v itu bakalan nampilin apakah vektor v adalah titik origin atau bukan. Dan part, part terakhir dari video ini yaitu demo. Bakal ngedemoin code ini, apakah code ini berjalan apa. PowerShell yang baru. Masukkan inputnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ya, outputnya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan di modul. Berarti code ini sudah benar 100%. Demikian video ini saya buat. Apabila banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.